Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eduardo Jahja, Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Untuk topik hari ini, saya akan coba bawakan mengenai Securing Dynamic Multi-Cloud Environment. Pertama-tama, saya akan coba bahas mengenai digital innovation, di mana kita tahu bahwa sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan sudah mengalami transformasi digital. Mulai dari sektor ekonomi retail, kita melihat juga healthcare, finance, lalu kita melihat juga di sektor utility, government. Jadi hampir di seluruh sektor ekonomi yang ada sudah mengalami transformasi digital. Salah satu transformasi digital yang dilakukan adalah dengan mengadopsi teknologi yang kita sebut dengan cloud. Nah, kalau kita melihat lagi, kenapa sih banyak perusahaan ini sudah mengadopsi cloud? Jadi McKinsey ada melakukan studi di mana mereka menemukan bahwa 85% dari CIO dan CTO yang diinterview, mereka menyatakan bahwa dengan adanya cloud ini mereka mengharapkan adanya revenue acceleration, lalu time to market yang jauh lebih cepat, dan juga tentunya adanya cost reduction. Di mana sebelumnya kalau misalnya ada kebutuhan mengenai suatu service, mereka harus mengadakan barang lagi, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dengan adanya cloud, mereka mengharapkan proses ini bisa di-cut dan bisa mendapatkan service yang lebih cepat. Salah satu faktor yang mengakselerasi adanya cloud adoption adalah adanya pandemi. Seperti kita tahu di tahun 2020 kemarin ini, kita menghadapi suatu cobaan yang kita namakan dengan pandemi era. Layanan-layanan yang dimiliki oleh perusahaan itu harus tersedia, harus bisa diakses dimanapun karyawan-karyawannya tersebut berada. Salah satu teknologi yang digunakan adalah adanya cloud, supaya layanan tersebut bisa diakses di mana aja. Lalu kalau kita berbicara mengenai cloud juga akan berelasi juga dengan adanya DevOps, di mana DevOps ini berfungsi untuk mengakselerasi service-service yang ada supaya layanan-layanan yang ingin diberikan menjadi cepat untuk di-deliver. Lalu satu hal lagi yang pada saat kita juga ketahui bahwa remote access menjadi salah satu kebutuhan penting pada saat kita berbicara mengenai teleworking, work from home, di mana layanan harus bisa diakses dari mana aja dengan menggunakan secure tunneling menuju kepada data center kita ataupun menuju kepada data center kita yang ada di cloud. Namun, adopsi cloud tersebut tidak semudah yang kita bayangkan, karena ada beberapa challenge terkait dengan adopsi cloud ini. Yang pertama kita bahas mengenai compliance. Hampir di setiap sektor ekonomi yang ada memiliki compliance-nya sendiri-sendiri. Di healthcare kita memiliki compliance sendiri, di finance kita memiliki compliance yang berbeda lagi, tapi kita juga tahu bahwa namanya compliance ini biasanya mengedepankan adanya security di sisi data. Nah, dengan adanya cloud, di mana kita meletakkan data kita ada di cloud, tentunya kita juga harus memikirkan mengenai compliance-nya. Ya, jadi ini salah satu faktor juga yang menyebabkan cloud adoption itu tidak bisa langsung diterima di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, terkait juga dengan adanya proses auditing, di mana auditing ini harus dilakukan di environment kita yang on-premise, dan juga dilakukan di environment kita yang berada di cloud. Dan seperti yang kita tahu, untuk melakukan auditing di environment yang masih terkontrol sama kita di dalam environment yang on-premise tadi, itu saja sudah sulit. Bagaimana dengan pada saat kita sudah moving ke arah cloud, kita memiliki environment yang berbeda. Tentunya ini juga menjadi salah satu challenge yang harus juga dipikirkan oleh perusahaan. Challenge yang ketiga, kita juga membahas mengenai terkait dengan security, di mana security ini akan berbeda antara security yang ada di on-premise dengan security yang ada di cloud. Apalagi kalau kita berbicara mengenai multiple cloud environment. Kita menggunakan teknologi cloud di provider A akan berbeda dengan teknologi cloud yang ada di dalam provider B. Sehingga ini menjadi challenge juga tentunya bagi para administrator yang mengoperasikan atau yang menghadapi teknologi-teknologi tersebut secara sehari-harinya. Lalu, setiap cloud provider juga biasanya mengedepankan bahwa mereka sudah memiliki security. Mereka mencoba convincing terhadap customer-customer bahwa environment yang mereka miliki ini sudah secure. Namun pada saat kita lihat realitanya, security yang mereka provide itu akan berbeda dengan security yang sudah ada di dalam on-premise environment-nya kita. Hal yang kedua adalah antara cloud provider 1 dengan cloud provider 2, karena mereka memiliki teknologi yang berbeda, otomatis security-nya juga pasti berbeda.
kembali lagi, tentunya ini akan berpengaruh terhadap skill set yang dimiliki oleh masing-masing karyawan perusahaan. Yang ketiga, saat kita berbicara mengenai security yang ada di cloud, mereka tidak fokus bermain di area security. Seperti yang kita tahu bahwa tidak ada cloud provider yang masuk ke dalam kategori leader di dalam Gartner Magic Quadrant. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu pertanyaan bagi customer-customer pada saat mereka mau moving ke arah cloud. Di sini saya mau sampaikan sedikit juga bahwa namanya cloud security itu bukan hanya tanggung jawab dari cloud provider. Saat kita berbicara mengenai cloud security, sebenarnya cloud security ini merupakan shared responsibility antara customer dengan cloud provider. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari cloud provider. Cloud provider menyediakan layanan security bagi infrastruktur yang dimiliki oleh cloud provider tersebut. Sedangkan data yang diletakkan oleh customer, OS yang digunakan oleh customer menjadi tanggung jawab customer masing-masing. Sehingga tentunya kita sebagai pengguna cloud juga harus memastikan bahwa layanan yang kita taruh, yang kita letakkan di dalam cloud tersebut sudah memiliki standar security yang ada. Fortinet sebagai salah satu penyedia layanan cyber security di dunia, kita memiliki konsep yang kita sebut sebagai Fortinet Security Fabric. Di dalam Fortinet Security Fabric ini kita mengedepankan 4 pilar security yang ada, yaitu ada Zero Trust Network Access, Security Driven Networking, Dynamic Cloud Security, dan juga AI Driven Security Operation. Di dalam Zero Trust Network Access ini, kita make sure bahwa setiap device ataupun orang yang mau melakukan koneksi ke dalam jaringannya kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu. Kita harus memastikan bahwa orang ataupun device tersebut yang melakukan koneksi adalah orang ataupun device yang memiliki hak akses yang sesuai. Jadi di sini kita mengedepankan compliance pada saat setiap device ataupun orang yang ingin melakukan akses. Di Security Driven Networking, di sini Fortinet menyediakan solusi untuk menyediakan adanya konektivitas di dalam jaringan dan juga tentunya kita terapkan adanya security di situ. Jadi kita akan selalu memantau setiap traffic yang melewati jaringan kita dan kita juga memastikan bahwa setiap traffic tersebut adalah traffic yang aman. Sampai ditemukan adanya traffic yang malicious, maka kita bisa melakukan action yang lebih cepat sehingga user juga akan lebih mendapatkan keamanan yang lebih tinggi lagi. Di Environment Dynamic Cloud Security, kita berbicara mengenai penggunaan multi-cloud, di mana kalau sebelumnya kita menggunakan on-premise, yang kita sebut sebagai private cloud, kita digunakan juga public cloud. Jadi kita berbicara mengenai hybrid cloud yang ada, ataupun penggunaan multiple public cloud. Dan saat kita berbicara cloud, tentunya juga kita berbicara mengenai aplikasi yang kita letakkan di dalam cloud. Di sini Fortinet memberikan sebuah solusi untuk menyediakan layanan application security. Kita make sure bahwa setiap traffic yang masuk ke dalam aplikasi kita adalah traffic-traffic yang memang selayaknya untuk mengakses aplikasi kita. Bukan sebuah traffic serangan yang tujuannya adalah untuk mencuri data. Dan di sini juga Fortinet mengedepankan adanya integrasi dengan public cloud provider dan private cloud provider. Tujuannya untuk mengedepankan otomatisasi proses sehingga administrator pada saat menggunakan layanannya Fortinet akan mendapatkan security yang lebih cepat dan juga lebih otomatis. AI Driven Security Operation, kita berbicara mengenai bagaimana solusi-solusi daripada Fortinet melakukan monitoring terhadap network traffic yang ada. Dari setiap network traffic akan selalu dianalisa, lalu ditemukan apakah ada sebuah malicious behavior yang terjadi di dalam jaringannya kita. Saat ditemukan adanya malicious behavior, maka solusi-solusi daripada Fortinet ini akan bisa saling terintegrasi untuk membuat sebuah rule ataupun membuat sebuah policy untuk melakukan blocking terhadap threat yang terjadi. Sehingga kita akan meminimalisir threat tersebut menyebar di dalam jaringannya kita. Seluruh solusi Fortinet ini akan saling terintegrasi, mulai dari Zero Trust Network Access, Security Driven Networking, Dynamic Cloud Security, sampai ke AI Driven Security Operation. Dengan menggunakan solusi Fortinet, dari ujung ke ujung, tentunya kita akan mendapatkan value tambahan terkait dengan visibility, terkait dengan action yang bisa di-take, dan juga tentunya adalah keamanan yang lebih mumpuni. Demikian sharing saya hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi www.fortinet.com. Saya, Eduardo Jaja, pamit undur diri. Terima kasih.